Kita kembali di Anyus Pagi pemirsa setelah hampir 4 jam. Kobaran api yang meludeskan pabrik furniture, plastik dan juga bengkel las di Jalan Prepedan Dalam, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat akhirnya dapat dipadamkan. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Asap hitam tebal dan kobaran api keluar dari pabrik yang terbakar di Jalan Prepedan Dalam, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis pagi. Warga pun dikejutkan dengan kebakaran pabrik pembuatan barang rumah tangga, furniture. Besarnya kebakaran membuat api menjalar ke pabrik lainnya, yakni pabrik plastik dan bengkel las. Banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin kencang membuat petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sulit menjinakkan si jago merah. Selama hampir 4 jam, api yang sempat berkobar hebat akhirnya dapat dipadamkan petugas dengan mengerahkan 20 unit mobil dinas pemadam kebakaran dan 100 personil dari Sudin Kebakaran Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun sebuah truk di dalam pabrik hangus terbakar. Barang-barangnya cukup banyak padat dan sulit untuk dipadamkan karena dari plastik dan dari metal jadi kesulitan kita untuk masuk pembebasan. Makanya kita menggunakan tipol untuk biar lebih efektif untuk pemadaman. Pada waktu kejadian kebakaran ada aktivitas kerja atau lagi kosong Pasar Gede? Posisi lagi libur. Ada rumah warga yang terimbas nggak Pak RT? Ya untuk saat ini sih kayaknya belum ya. Belum ada, alhamdulillah ya. Kalau bisa mah jangan. Gitu. Ada berapa pabrik ya Pak RT yang kebakar Pak RT? Kalau nggak salah ini yang ini aja udah 3. Udah 3 pabrik Pak RT? Iya. Sedikitnya 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 petugas diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Meski tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun belum diketahui penyebab kebakaran. Kini kasus kebakaran ditangani Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftah Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat pengolahan minyak mentah yang dihasilkan dari tambang minyak tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Kebakaran diduga akibat percikan api saat proses penyulingan. Tolong dibantu. Bantu Pak Jepri, tolong dibantu. Inilah detik-detik saat peristiwa kebakaran berlangsung di area tambang minyak tradisional Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Sejumlah pekerja sempat panik karena kondisi api terus membesar. Api baru dipadamkan setelah petugas Dinas Pemadam Kebakaran setempat dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi diduga akibat percikan api saat proses penyulingan. Sebanyak 4 ton minyak mentah dan 3 drum solar ludes di lalap api. Total kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Area perbukitan Wonocolo perbatasan Bojonegoro dengan Cepu Blora, Jawa Tengah ini memang menjadi area tambang minyak sejak zaman penjajahan Belanda. Ada sekiranya ratusan sumur minyak tradisional yang hingga kini masih aktif produksi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali meningkat. Warga yang bermukim di pinggang dan juga kaki Gunung Merapi diminta siaga menjauhi radius 4,5 km dari kawah Merapi. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Beberapa letusan disertai suara dentuman hingga terdengar oleh warga Bukit Tinggi sekitar 15 km dari Gunung Merapi. Selain erupsi berupa letusan, Gunung Merapi juga mengalami hembusan abu vulkanik. Warga diimbau tetap waspada terhadap arah angin yang sewaktu-waktu dapat membawa hujan abu erupsi Gunung Merapi. Dari tadi dentumnya ini udah 3 kali. 4 kali kalau nggak salah. Jadi warga di sekitaran Gunung Merapi terpaksa berhati-hati karena dentuman itu mungkin agak keras itu Pak.
Tercatat sepanjang Kamis 8 Februari hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi berketinggian 2.891 mdpl mengalami 2 kali letusan dan 18 kali hembusan. Diperkirakan ketinggian letusan mencapai antara 800 sampai 1.000 meter di atas puncak Gunung Merapi. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat melalui WhatsApp grup Merapi Informasi bahwa abu itu turun di daerah tanah datar, yaitu ke arah timur laut. Aktivitas Gunung Merapi berada pada status siaga atau level 3. Masyarakat dan pengunjung atau wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi di Gunung Merapi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur selama sepekan terakhir mengakibatkan pergerakan tanah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sedikitnya 9 rumah warga hancur rata dengan tanah dan 14 rumah warga dikosongkan. Selamat pagi, melaporkan untuk situasi terkini Kali Telaga. Seperti inilah kondisi rumah warga di Desa Kali Telaga, Dusun Sigadung, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari video amatir tampak rumah warga hancur terbawa tanah gerak satu persatu. Hujan deras selama 1 pekan terakhir mengakibatkan tanah mengalami pergerakan. Selain menghancurkan 9 rumah warga, 14 rumah warga yang berada di zona bencana mengalami retak dan tembok rumah warga jebol. Kini rumah warga yang masuk zona rawan tanah gerak telah dikosongkan. Warga mengevakuasi barang-barang berharga dan 26 kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. 9 rumah yang rata dengan tanah, kemudian ada 14 rumah yang saat ini sudah dikosongkan, dan ada rumah yang terdampak sekitar 26 kakak. Saat ini warga yang terdampak ini mengungsi kemana, Pak? Sebagian ada di sanak saudara, sebagian ada di TPQ dan di pondok. Hingga kini kondisi tanah masih terus mengalami pergerakan. Warga yang berada di sekitar lokasi dilarang untuk mendekat ke zona bahaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau warga untuk terus waspada dan segera mengungsi ke tempat aman. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BMSI) kembali berunjuk rasa mengkritik merosotnya iklim demokrasi pada akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mereka mendesak Presiden Jokowi segera memulihkan iklim berdemokrasi dan juga menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta. Para mahasiswa berasal dari sejumlah perguruan tinggi berbagai wilayah ini menyuarakan kritik mereka terhadap kondisi perpolitikan di tanah air menjelang pemilu 2024. Para mahasiswa yang datang dari 12 kampus menilai kondisi demokrasi di Indonesia kini semakin terdegradasi pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kondisi itu terlihat dengan banyaknya pelanggaran konstitusi dan etika politik yang terjadi. Para mahasiswa menuntut pemerintah dapat segera memulihkan kondisi demokrasi di Indonesia menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Aparat pemerintah, TNI Polri, dan ASN dapat bersikap netral agar pemilu berlangsung jujur dan adil. Pemirsa, di tempat berbeda, Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia atau FAPTI juga mengadakan deklarasi untuk pemilu 2024 yang jujur dan adil. Para alumni yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi ini menyatakan keprihatinan mereka atas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Pemirsa, deklarasi oleh FAPTI berlangsung di Gedung Juang 45 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Puluhan alumni dari sejumlah perguruan tinggi hadir dalam deklarasi ini. Di antaranya dari kampus ITS Surabaya, ITB Bandung, UI Depok, UNS Surakarta, dan UGM Yogyakarta.
Para alumni ini menyuarakan kritik dan juga desakan kepada pemerintah untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia dengan menciptakan pemilu 2024 yang jujur dan adil. Mereka menilai kondisi demokrasi di Indonesia sedang tidak baik karena banyaknya kasus pelanggaran hukum dan juga etika yang terjadi saat ini. Menjaga demokrasi di Indonesia. Kondisi terakhir di mana banyak universitas, banyak guru besar dan juga budayawan serta tokoh agama menyampaikan kekhawatirannya atau menyampaikan pesan bahwa pemerintah, ASN, TNI dan Polri diharapkan untuk netral, mendukung pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. Jadi kami semua berkumpul pada hari ini untuk mengingatkan dan juga mengajak masyarakat untuk hadir di TPS pada tanggal 14 Februari, bukan hanya untuk menyampaikan suaranya, tapi juga untuk sama-sama menjaga agar pemilu ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan jujur. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menghadiri kampanye terbuka di Garut, Jawa Barat. Selama di Garut, Anies akan menjalankan serangkaian acara mulai dari kampanye terbuka, deklarasi GPMP, dan akan mengunjungi pabrik dodol. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menghadiri kampanye terbuka menyapa warga Garut, Jawa Barat. Ribuan pendukung Anies beserta elit dan anggota partai pengusung hingga relawan memadati lapangan Jaya Raga Garut yang merupakan markas tim sepak bola kebanggaan Garut Persigar. Istri Anies Baswedan, Ferry Farhati, turut mendampingi Anies untuk berkampanye. Selama di Garut, Anies akan menjalankan serangkaian acara mulai dari kampanye terbuka, deklarasi GPMP, dan mengunjungi pabrik dodol. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Ainus melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melangsungkan kampanye keliling di Bandung, Jawa Barat. Muhaimin berjanji bila pasangan Anies Muhaimin menang pada Pilpres 2024 akan mempermudah para petani mendapatkan pupuk demi produksi pangan yang lebih baik. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar disambut ribuan simpatisan saat menggelar kampanye di Gor Citra Arena di kawasan Jalan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Dalam pidatonya, Muhaimin menyoroti proyek pembangunan food estate yang dinilai menghamburkan uang negara ratusan triliun rupiah yang nyatanya tidak memberikan solusi apapun untuk program ketahanan pangan. Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk membangun pabrik pupuk sehingga petani di Indonesia bisa sejahtera. Selain program food estate, Muhaimin juga menyinggung masalah etika dalam kepemimpinan. Puluhan triliun digunakan untuk food estate yang berantakan dan gagal, tidak memberikan solusi apapun buat ketahanan pangan kita. Betul? Sore hari langsung kita lakukan. Hentikan food estate, uangnya salurkan untuk para petani agar mendapatkan pupuknya secara langsung. Usai menggelar kampanye di Gor Citra Arena, rencananya Muhaimin akan menghadiri sejumlah acara yang diselenggarakan sejumlah relawan di Kota Bandung dan Nagrek, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menghadiri kampanye akbar di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam acara hajatan rakyat 3 menang total itu, Ganjar menyampaikan visi misi, salah satunya 1 sarjana, 1 keluarga. Ini bukan tentang saya. Acara hajatan rakyat 3 menang total yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur
menampilkan video Capres Ganjar Pranowo datang ke acara dengan tidak biasa. Ganjar berangkat dengan pengawalan ketat dan menaiki helikopter, kemudian terjun payung ke lokasi acara. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Mahfud disambut masyarakat yang hadir di acara. Kemudian pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama para simpatisan yang hadir. Setiap kunjungan ke daerah, Ganjar selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuliskan harapannya di punggung Ganjar Pranowo. Di hadapan para pendukungnya, Capres Ganjar Pranowo menyampaikan visinya terkait pendidikan, di antaranya program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Siapa yang pengen jadi pengusaha angkat tangan? Siapa yang pengen jadi seniman angkat tangan? Insya Allah semuanya akan bisa. Tapi pendidikannya harus baik, tapi aksesnya harus mudah. Makanya kenapa Ganjar Mahfud punya program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Acara turut dihadiri Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, yang juga turut serta memberikan sambutan. Selain HT, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga hadir dalam kampanye akbar tersebut. Beberapa musisi tanah air turut memeriahkan acara ini, di antaranya Novia Bahmid, Opi Andaresta, serta grup musik Slang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zainuddin Alam Ganjar, menegaskan cara pandang dan sikap politik yang ditempuh Ganjar Pranowo jika mendapat mandat sebagai pemimpin Indonesia. Pemirsa, Alam Ganjar melanjutkan silaturahminya dengan berdialog bersama ratusan anak muda Sumba Timur, Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur. Generasi muda Sumba Timur berharap Alam Ganjar tidak terjun ke dunia politik praktis jika sang ayah terpilih sebagai presiden. Menanggapi harapan tersebut, Alam Ganjar menegaskan ia tidak akan seperti pemimpin pendahulu dengan terjebak dinasti politik dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN. Alam mengatakan seluruh aspirasi dan harapan masyarakat termasuk kaum muda yang ia temui dicatat dalam buku khusus. Buku itulah yang akan diserahkan kepada Ganjar Pranowo agar jika terpilih sebagai presiden benar-benar bisa memenuhi harapan rakyat. Pernah lihat Anda sebelah mendengarkan masyarakat seperti itu? Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menurut mereka, pasangan calon nomor urut 3 memiliki lebih banyak kelebihan daripada dua pasangan calon lainnya. Deklarasi dukungan Ganjar Mahfud yang digelar oleh sekelompok purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam Elang Indonesia Maju dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid dan beberapa simpatisan pasangan calon nomor urut 3. Keputusan ini merupakan hasil diskusi dan analisa yang mereka lakukan terkait dengan kelebihan dan kekurangan ketiga pasangan calon presiden. Dari hasil riset, pasangan calon nomor urut 3 ini memiliki lebih banyak kelebihan daripada dua pasangan calon lainnya. Dari kelebihan-kelebihan tiga calon itu, akhirnya kita sendiri membuat buku ternyata. Buku bagaimana kehidupan mereka dari kecil, sekolah, kuliah, apa segala macam. Nah, dari kelebihan itu, yang paling banyak kelebihan-kelebihannya itu, yaitu Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Disitulah kita semua ini memilih Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Ya, kami sangat hormat dan sangat berterima kasih karena yang kami dapatkan pada hari ini adalah suatu energi baru lagi, suatu energi booster yang saya katakan untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud, dan kami berterima kasih atas keberanian dan juga keteguhan daripada ibu bapak sekalian dari Purnawirawan TNI Angkatan Udara. Mereka berharap Ganjar dan Mahfud dapat menang dalam kontestasi pemilu nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang masa pencoblosan surat suara yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, Partai Buruh akan mendukung paslon yang berkomitmen mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemirsa, hingga saat ini Partai Buruh belum mengarahkan arah dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan hal ini lantaran belum adanya paslon yang mau menjalin kontrak politik dengan Partai Buruh terkait komitmennya dalam mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal Partai Buruh mengaku siap mendukung salah satu paslon jika ada yang mau menjalin kontrak politik dalam persoalan untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Bapak Saprudin. Cabut Omnibus Law, hapus outsourcing, naikkan upah, redistribusi tanah untuk petani 12 juta hektar, dan angkat guru honorer dan tenaga honorer, dan cabut Omnibus Law. Harus melalui kontrak politik. Kalau nggak ada kontrak politik, itu baru dalam bentuk janji, omongan, retorika. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD akan menggelar kampanye di 2 kota, yakni Solo dan Semarang pada Sabtu 10 Februari mendatang. Dipilihnya Semarang sebagai penutup masa kampanye sebagai bagian dari strategi pemenangan Ganjar Mahfud. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD akan menggelar kampanye di 2 kota secara beruntun, yakni Solo dan Semarang, pada Sabtu 10 Februari 2024. Kampanye di kota Solo akan digelar pada Sabtu pagi dan dilanjutkan pada Sabtu siang di kota Semarang. Persiapan kampanye akbar hajatan rakyat sudah dipersiapkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Sebuah panggung berukuran besar sudah berdiri, serta baliho gambar pasangan Ganjar Mahfud juga siap dipasang. Ketua Tim Pemenangan Daerah atau TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah, Agustina Wilujeng, memperkirakan sekitar 135.000 massa untuk mengikuti kampanye tersebut. Hingga Kamis malam, gelombang pendaftaran dari para pendukung masih terus berlangsung. Pergerakan massa ini bukan fiktif, karena relawan yang mendaftar wajib menyertakan nama dan nomor induk kependudukan. Dipilihnya Semarang sebagai tempat penutup kampanye bagi Ganjar dan Mahfud karena Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, pemilihan kota Semarang merupakan bagian dari strategi pemenangan untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Tidak hanya untuk pemenangan legislatif, namun juga untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Jadi keputusan TPN itu dari awal sudah Jawa Tengah yang menjadi kampanye akbar terakhir. Hanya kotanya aja kita yang kemarin melakukan negosiasi. Betul, Mbak. Apapun yang terjadi, kita akan berjuang mati-matian bagaimana caranya kita tetap menjadi kandang banteng. Dan kandang banteng itu tidak hanya kemenangan pemilu legislatif, tetapi juga kemenangan pilpres. Hajatan rakyat ini juga akan dimeriahkan oleh grup musik slang, NDX, Nela Karisma, Calontong, dan Opi Andaresta dengan MC Sarju. Untuk menyambut gelombang kedatangan massa, TPD sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam pengaturan lalu lintas serta penyediaan kantong-kantong parkir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menggelar bazar minyak goreng murah dan cek kesehatan gratis di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan ini menarik perhatian ratusan warga yang ingin memeriksakan kesehatannya kepada tim medis Partai Perindo. Warga juga dapat membeli minyak goreng murah dengan harga jauh dari harga pasar. Bazar minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo di Desa Sukamulya, Kabupaten Tangerang disambut antusias warga. Warga dilayani oleh tim medis dan kader Partai Perindo dari wilayah yang merupakan dapil Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo ini. Tim medis melaksanakan pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah secara bergiliran. Selain itu, warga juga dapat membeli 1 liter minyak goreng murah. Ya, alhamdulillah merasa terbantu. Perindo ya semoga diperbaiki ekonomi gitu ya. Terus ya bantuannya yang ngalir terus gitu, pengen begitu saya. Pemeriksaan kesehatan gratis dan tebus minyak goreng murah juga dilaksanakan oleh Partai Perindo di Desa Kemuning, Kabupaten Tangerang. Warga sudah mengantri sejak pagi hari untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari tim medis Partai Perindo. Seperti biasa, hari ini kegiatannya kita bikin cek kesehatan gratis dan bazar murah. Dan peserta hari ini adalah 1.100. Jadi kita menyiapkan minyak juga 1.100 untuk masyarakat dengan bazar murah.
Pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah merupakan program andalan Partai Perindo yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Program ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, bazar minyak goreng murah menjadi ajang bagi calon anggota legislatif Partai Perindo, Vena Melinda, untuk terus dekat dengan masyarakat. Selain bazar murah, Vena Melinda juga rutin menggelar kegiatan senam bersama untuk menyampaikan visi misinya, sekaligus mengajak warga untuk hidup sehat. Ratusan warga antusias menyambut bazar minyak goreng murah yang digelar caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Vena Melinda, di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan serupa juga digelar Vena Melinda di 2 titik lain di Kabupaten Kediri, yakni di Desa Tunge, Kecamatan Wates, dan Desa Beringin, Kecamatan Badas. Vena juga melakukan simulasi tata cara pencoblosan surat suara di pemilu 2024. Jadi alhamdulillah satu hari saya bisa membuat bazar 4-5 titik dan alhamdulillah karena banyak sekali permintaan dari masyarakat karena katanya harga sembako mahal ya. Ini sangat membantu kebutuhan para ibu-ibu. Partai Perindo sangat membantu masyarakat. Semoga Partai Perindo jaya. Dalam kegiatan senam sehat bersama di Kediri, Vena Melinda juga menyerap aspirasi warga yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Pupuknya sulit, Mas. Cari pupuknya sulit, juga harganya mahal. Saya diutamakan dari pupuk kandang. Dalam masa kampanye, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program Partai Perindo dan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo Sumatera Utara semakin masif mengadakan bazar minyak goreng murah untuk masyarakat di berbagai kampung, khususnya di Kota Medan. Tingginya antusias masyarakat menyambut program ini membuat Partai Perindo optimis dapat meraih kursi di parlemen. Ratusan warga Sarwudadi, Kawungaten, Cilacap, Jawa Tengah mendatangi bazar minyak goreng murah yang digelar oleh Muhajir, caleg DPR RI Dapil 8 Jateng. Warga juga diajak untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Tujuannya adalah untuk mengenalkan Partai Perindo, karena Partai Perindo harus dikenal oleh masyarakat. Apalagi saya kan wakil ketua bidang UMKM, jadi biar nanti masyarakat mengenal baik itu UMKM maupun program-program Partai Perindo. Jadi sangat membantu ya, Bu? Iya, saya kerja banyak sama Partai Perindo. Oh gitu. Menang. Sementara itu di Medan, bazar minyak goreng murah kembali digelar para caleg Partai Perindo untuk warga di Gang Santi, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Warga dilayani langsung Rudi Zulham Hasibuan, caleg DPRD Sumut Dapil 1 bagi warga pemegang KTA Perindo berasuransi. Pasar murah ini memang dikhususkan kepada semua masyarakat yang telah terdaftar menjadi anggota Partai Perindo melalui KTA asuransi gratis. Asuransi gratis itu sendiri juga sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi memang kita harap dengan antusias masyarakat terhadap Partai Perindo hari ini membuktikan komitmen Partai Perindo sampai dengan saat ini adalah partai yang baik. Kehadiran Partai Perindo yang telah mendapat tempat di hati masyarakat khususnya di Kota Medan. Berbagai program untuk rakyat kecil menjadi ajang untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan oleh Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasminatania dan rekan saya Cika. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi mengungkap hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka film porno Siska E. Siska E dinyatakan sehat baik secara fisik ataupun kejiwaan. Hasil pemeriksaan kejiwaan oleh Bitdokes Polda Metro Jaya menyatakan selebgram sekaligus tersangka kasus film porno Jakarta Selatan Siska E dalam kondisi sehat. Pemeriksaan psikologis dan psikiatris menyatakan Siska E tidak menderita gangguan jiwa.
Hasil pemeriksaan ini pun membantah pernyataan kuasa hukum yang menyatakan Siskae menderita gangguan kejiwaan dan meminta penangguhan penahanan. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih mendalami kasus ini. Tersangka Francisca alias Siskae masih ditahan di Polda Metro Jaya. Setelah beberapa kali dilakukan pemeriksaan kejiwaan, antara lain pemeriksaan psikologi, kemudian yang kedua pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikiatris. Hasilnya adalah secara garis besar tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan dan yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan. Mantan Guru Besar Institut Pertanian Bogor melakukan aksi unjuk rasa di Bareskrim Mabes Polri. Mereka menuntut Kapolri dan Kabareskrim segera menyelesaikan masalah yang tak kunjung tuntas. Sejumlah lansia yang dipimpin oleh mantan Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB, Prof. Ing Mokoginta melakukan aksi unjuk rasa di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Mereka menuntut keadilan dari Kapolri dan Kabareskrim terkait penanganan perkara yang tak kunjung tuntas oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kasus ini telah berlangsung selama 6 tahun sejak pertama kali dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara dan kemudian ditarik ke Mabes Polri. Kuasa hukum menekankan pentingnya penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kliennya. Terutama Bapak Kapolri, karena hanya Bapak Kapolri yang bisa menyelesaikan ini. Perkara kami ini segera diberi kepastian hukum, ada keadilan. Bayangkan 6 tahun 4 bulan dengan perkara yang seperti ini, sampai sekarang tidak ada kepastian. Pemirsa, sepasang suami istri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban salah tangkap oleh sekelompok oknum polisi berpakaian preman di salah satu SPBU. Korban yang mengalami trauma berharap klarifikasi dan juga permohonan maaf dari pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV aksi sekelompok oknum polisi berpakaian preman menyergap sebuah mobil yang ditumpangi oleh sepasang suami istri di sebuah SPBU di Jalan Raya Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oknum anggota polisi ini menggunakan 5 unit mobil mengepung sebuah mobil yang hendak mengisi BBM. Mereka langsung menyergap korban dan menodongkan pistol. Korban yang merasa tak bersalah sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya tak berkutik setelah kedua tangannya diikat dan digiring masuk ke salah satu mobil. Korban mengaku syok atas insiden ini. Pasalnya, saat oknum polisi menyadari telah salah tangkap, ia dan istrinya dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan dan permohonan maaf atas tindakan tak menyenangkan yang dialaminya. Di pom bensin Pasir Angin, tiba-tiba saya digedor sama seseorang lah. Tahu dia, saya nggak tahu itu anggota apa nggak tahu, tapi dia ngeluarin senjata, katanya saya dituduh sindikat perampokan, kata orang-orang itu. Terus dia ngeluarin senjata, terus saya diseret, dimasukin ke mobil, tangan saya diikat. Di situ saya berontak karena saya nggak terima dituduh sindikat perampokan sama orang-orang itu lupa. Meski belum melapor secara resmi, korban telah mendatangi Polsek Cilengsi untuk meminta klarifikasi. Namun sejauh ini belum mendapatkan jawaban siapa pelaku penyergapan itu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Baru bekerja selama 2 pekan, seorang asisten rumah tangga di Kota Bekasi, Jawa Barat nekat membawa kabur uang dan perhiasan majikan hingga puluhan juta rupiah. Pelaku melancarkan aksinya saat pemilik rumah sedang pergi. Beruntung aksinya terekam CCTV. Aksi seorang asisten rumah tangga yang mencuri barang milik majikannya di perumahan Grand Prima Bintara, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, terekam kamera. Pelaku yang merupakan seorang wanita berusia 45 tahun masuk ke dalam kamar majikannya. Pelaku kemudian memasukkan barang berharga milik majikannya sebelum pergi membawa bungkusan.
Pelaku membawa kabur uang dolar senilai $400 Amerika Serikat dan perhiasan emas senilai 20 juta rupiah. Korban curiga lantaran pelaku tiba-tiba pergi tanpa izin. Berbekal kamera CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Bekasi Kota. Ada ART di rumah itu, dia kabur dari rumah pada tanggal 1 Februari 2024. Dia bawa kantong kardus sama plastik, nggak tahu siapa plastiknya, sama bawa uang kabur itu $400 sama kunci rumah. Korban mendapat asisten rumah tangga tersebut dari jasa penyalur. Diduga pelaku sering melakukan aksi pencurian dengan modus menjadi asisten rumah tangga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ulama dan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat menggerebek toko perlengkapan bayi dan juga obat yang menjual obat-obat keras golongan G. Warga mengamankan ratusan pil eksimer dan tramadol, dan dalam satu hari pelaku pun meraup omset hingga jutaan rupiah. Ulama dan warga di Jalan Kampung Cerewet, Kelurahan Duren Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam menggerebek toko perlengkapan bayi dan obat yang dicurigai menjual obat-obatan keras yang masuk dalam daftar golongan G. Hasilnya warga berhasil mengamankan ratusan obat jenis pil eksemer dan tramadol yang dijual secara ilegal. Selain itu, warga juga mengamankan seorang penjaga toko yang menjual obat-obatan keras tanpa resep dokter. Ketua RT setempat meminta kepada pemilik toko agar menutup toko selamanya karena sudah mencemarkan lingkungannya. Usai melakukan penggerebekan, warga meminta pemilik toko untuk membuat pernyataan dan tidak menjual obat-obatan terlarang. Kaget juga Pak. Kaget. Apa rencana mau? Justru nggak tahu saya obat-obat begini itu apa. Tapi rencana mungkin warga yang lain agak resah atau apa Pak dengan kondisi begini Pak, lingkungannya Pak? Mungkin resah mungkin, tapi belum ada laporan. Tapi kaget aja PRT dengan hal ini ya? Dari tukang ngamen, ya, terus anak-anak sekolah, terus anak pang. Ya mungkin ada orang suka beli dari kecil sampai dewasa pasti beli. Ya. Pokoknya intinya orang berani maksiat, berani bunuh orang, berani ngerampok, berani begal, itu siapa punya obat. Pil eksemer dan tramadol merupakan obat penenang bagi pasien penyakit Parkinson dan gangguan kejiwaan. Namun karena harga yang murah, obat ini menjadi favorit untuk dikonsumsi dan disalahgunakan oleh kalangan pelajar dan remaja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Libur panjang peringatan Isra Miraj dan Imlek Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang. Para penumpang memanfaatkan libur untuk pergi ke destinasi wisata dan pulang kampung. Libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan libur Imlek. Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati calon penumpang. Antrean panjang terlihat sejak pagi mulai dari pintu keberangkatan hingga area check-in counter. Mau kunjungin orang tua saya di Bengkulu. Liburan juga? Ya, kebetulan anak saya lagi barusan lulus ujian sidang skripsi, jadi sekalian syukuran ke orang tua. Karena untuk peningkatan hari ini di bandara pun sekarang sangat ramai ya. Tadi juga dari malam juga ramai terus sampai hingga saat ini semakin bertambah ramainya. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak kemarin. Pada hari ini, pergerakan pesawat mencapai 1.020 penerbangan, sementara pergerakan penumpang diperkirakan mencapai 159.000 orang, atau naik 12% dibanding biasanya. Para penumpang kebanyakan pergi untuk rute penerbangan domestik, dengan tujuan berlibur ke tempat wisata yang berada di Indonesia maupun ke kampung halaman. Pengelola bandara memprediksi peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta akan terus terjadi hingga esok hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek membuat sejumlah stasiun di beberapa daerah ramai penumpang. Penumpang menggunakan momen ini untuk mudik atau berlibur.
Dalam rangka libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek, Stasiun Senen Jakarta Pusat terlihat diramaikan penumpang yang akan mudik atau berlibur. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat adanya peningkatan yang signifikan volume penumpang saat libur Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek. Selain menambah keberangkatan kereta api jarak jauh, PT KAI juga menyediakan hampir 150.000 tiket untuk periode libur panjang pekan ini. Dan lebih dari 80.000 tiket sudah habis terjual. Hal yang sama juga terjadi di Stasiun Bandung. Masyarakat masih memilih moda transportasi kereta api untuk bepergian jarak jauh. Berdasarkan data dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2, kenaikan volume penumpang sudah terjadi sejak Rabu lalu. Hari ini sekitar 15.000 penumpang sudah meninggalkan Bandung, mayoritas dari penumpang ke arah timur, seperti Surabaya, Solo, dan Blitar. Jika dibandingkan dengan hari biasa, volume penumpang meningkat hingga 40%. Untuk hari ini 15.000 masih akan terus bertambah. Kemarin kita di angka 17.000. Kemungkinan hari ini masih akan terus bertambah dan merupakan puncak penumpang tertinggi. Pak, berarti naik berapa persen dibandingkan hari biasa, Pak? Dengan hari biasa kita kenaikan sekitar 40%. Selain itu, pemandangan yang sama juga terjadi di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Penumpang yang hendak mudik atau libur memadati stasiun. Pemudik sengaja memilih moda transportasi kereta karena dinilai lebih nyaman. Untuk mengantisipasi peningkatan volume penumpang, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyediakan 25 perjalanan kereta api jarak jauh dan 1 kereta tambahan. Mayoritas penumpang dari Yogyakarta melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, serta Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek dimanfaatkan sebagian warga untuk pulang kampung atau mudik dengan berbagai pilihan moda transportasi, termasuk stasiun kereta api Lempuyangan Yogyakarta yang dipadati oleh para pemudik. Pemirsa, ribuan pemudik mengantri di pintu keberangkatan atau loket pemeriksaan tiket kereta api jarak jauh di stasiun Lempuyangan sejak pagi. Sebagian besar calon penumpang mengatakan mereka hendak mengisi libur panjang Isra Mi'raj dan juga Imlek untuk pulang ke kampung halaman. Mereka memilih kereta api karena dinilai lebih nyaman, aman, dan biaya terjangkau. Rata-rata penumpang mudik ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan juga Jawa Timur. Selama masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, PT KAI Daup 6 Yogyakarta mengoperasikan 25 perjalanan kereta api jarak jauh serta 1 kereta tambahan dengan total lebih dari 85.000 tempat duduk.